wabarakatuh. Selamat pagi Manca Bicara di rumah pemirsa PAL TV. Sedangkan hari ini edisi spesial Hari Demokrasi untuk Indonesia tentunya di program Halo Palembang bersama aku Mang Cemidun dan aku Vili. Apa kabar pemirsa hari ini? Tentunya pasti seneng karena hari yang ditunggu sudah tiba, karena ini adalah hari yang sudah sangat ditunggu oleh seluruh lapisan masyarakat yang ada di Indonesia, karena ini adalah hari pesta demokrasi yang tentunya aman ya. Betul, dan juga hari ini hari kasih sayang. Benar. Jadi pas hari demokrasi diiringi dengan hari kasih sayang 14 Februari ya. Benar, jadi harus aman dan harus damai dan tentram. Betul. Nah juga untuk Mang Cebisa yang ada di rumah, kami menghimbau untuk tidak golput hari ini. Benar. Karena memang ini hari pestanya masyarakat untuk berdemokrasi. Jadi kalau misalnya sudah punya pilihan, tentukan pilihannya, datang ke TPS masing-masing yang sudah ditentukan dan juga dibawa undangannya. Pastikan ini yang ada di rumah, pemirsa Mang Cebisa yang ada di rumah memilih pemimpin yang sesuai dengan hati nurani pemirsa yang ada di rumah ya. Pada intinya tentukan pilihanmu sekarang. Betul. Nah, pemirsa yang di rumah ini pecah biasa Halo Palembang tentunya hadir dengan beragam informasi yang ada di Kota Palembang dan juga Sumatera Selatan. Dan pecah biasa juga kita menghadirkan narasumber yang luar biasa. Dan pagi hari ini sudah ada di Studio 2 PAL TV, pemirsa yang ada di rumah. Ini dua narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Ade Indra Caniago MSI, Magister Sains. Beliau merupakan pengamat politik Sumatera Selatan. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Ini panggilnya Pak Ade, Pak Indra atau Pak Caniago? Ade biasa. Pak Ade, baik. Nah, yang kedua pemirsa narasumber kita ada Robiatul Maulana, Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dan juga pemilih muda. Selamat pagi, Robi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Nah, ini dua orang yang sudah hadir tentunya mewakili, satunya ini menghadapi tentang bagaimana politik di Indonesia Sumatera Selatan ya, Vili. Dan satunya adalah mewakili kita semua pemilih muda yang hari ini hadir ya. Dan tentunya kita ingin mengucapkan terima kasih sebelumnya karena kita sudah mengganggu waktunya ya. Betul. Sudah meluangkan waktunya mungkin 1 jam karena kita akan ngobrol-ngobrol juga nih Pak ya. Kita akan mengambil dan mengulik informasi-informasi dari dua narasumber kita hari ini. Betul. Dan tentunya kita juga ingin memberikan informasi untuk masyarakat yang ada di Kota Palembang dan Sumatera Selatan bahwasannya untuk hari ini kita ada program Ayo Nyoblos. Betul. Nah, jadi program itu bisa masyarakat saksikan nanti di Halo Palembang di PAL TV juga ya tentunya ya. Betul. Dari jam 10 ya. Ya, betul. Karena ini memang langsung meliput kondisi-kondisi di beberapa TPS yang ada di Kota Palembang dan juga Sumatera Selatan ya. Betul. Nah, kita balik lagi ke dua narasumber kita hal ini pemirsa. Tema kita adalah Pesta Demokrasi Pemilu 2024. Ini yang menarik, kita ke Pak Ade dulu, Pak Ade. Selaku pengamat politik Sumatera Selatan, Pesta Demokrasi Pemilu 2024 seperti apa melihatnya, Pak? Ya, saya melihat ini momen ya, momen bagi kita semua karena bagi kami ilmu politik ya di kampus selalu mengingatkan mahasiswa bahwa selalu ada siklus sirkulasi elit, pergantian kepemimpinan. Dan tentunya kita berharap kalau yang kemarin kurang, siapa tahu hari ini bisa lebih baik. Nah, tentu dalam menentukan pemilih siapa yang akan kita pilih ini, kita harus menimbang. Jadi tidak boleh emosional, betul. Jadi harus rasional. Jadi calonnya kan 3 nih, nggak banyak nih. Jadi bisa kita lihat nih satu-satu. Ini kelebihan dan kekurangannya apa. Kemudian demikian juga untuk paslon kedua dan paslon ketiga. Kenapa? Nobody perfect, puji wong sekayu. Nggak ada orang yang sempurna. Artinya apa? Tinggal kita mencari yang mana lebihnya lebih banyak, kurangnya sedikit. Dan ini yang tahu tentu kita. Dan sudah banyak hal yang disajikan kepada kita tentunya. Nah, silakan kita timbang, kita pilih, jangan sampai kita menyesal. Atau jangan sampai harus menunggu 5 tahun lagi gitu kan. Tidak pendek ini waktu 5 tahun itu. Nah, saya berharap ini sudah beberapa kali kita melalui proses pemilu dan kita sudah sangat paham gitu loh bahwa ketika kita emosional risikonya apa, kemudian ketika kita terjebak dalam politik uang risikonya apa, yang pasti ya akan melahirkan koruptor-koruptor baru. Betul. Ini memang problem hari ini karena dari hasil survei itu didapat sekitar 86% rakyat kita ini masih menginginkan politik uang. Ini betul-betul menyedihkan sebenarnya. Padahal risikonya itu tadi mungkin kecil ya, 100-200 dianggap pesta kan gitu kan. Nah, ini mengerikan buat kita. Ini masuk dalam kategori mobilisasi. Artinya mereka milih karena karena diberi sesuatu ya. Karena diberi motivasi, iming-iming atau apapun lah ya kan. Jadi bukan karena pilihan sadar. Betul.
Itu. Sampai ada dibikin status juga ya Pak, menerima serangan fajar. Iya. Bapak lihat nggak itu? Menerima serangan Sebenarnya fajar. kalau saya melihat status-status seperti itu, termasuk saya juga buat itu. Iya, iya, Sebenarnya tergantung sudut pandang yang melihat. Betul, betul. Iya. Ya, ada yang mungkin melihat memang menantikan itu, karena saya tahu ada beberapa, ada nggak kan Iya, gitu. iya, iya. Atau justru sarkas ya Pak? Iya. Nah, kalau saya lebih ke sana, mengingatkan kita gitu, Iya, iya, iya. bahwa resikonya itu bukan orang lain, tapi kita semua. Baik. Itu. Nah kalau Oke. Robi sendiri ini, Pandangannya Mas Robi, seperti apa, ya Mas selaku mewakili pemilih muda ini. Baik, ya kalau kita sih dari kalangan elitnya, elit mahasiswa maupun elit pemuda hari ini, kita memang hari ini sebagai ujung tombak pemilu di tahun 2024 ini, karena mengingat bahwasannya di tahun 2024 ini apa ya, generasi milenial sama Gen Z ini jadi titik paling atas di antara kalangan-kalangan lain. Jadi pernah dibaca suatu survei bahwasanya kalangan muda sama generasi milenial sama Gen Z ini angkanya sudah hampir 56% keterwakilan di dalam pemilu pesta 2024. Nah, karena mengingat banyaknya pandangan-pandangan dari segi pandangan politik maupun segi pandangan kita sebagai kaum milenial, hari ini pemilih pemula ataupun pemilih milenial hari ini ya berbondong-bondong untuk menjadikan suatu perubahan. Nah, ini yang dinilai hari ini keterlibatan pemuda, keterlibatan milenial sangat berdampak positif di tahun 2024 ini. Karena dinilai di tahun 2019 sampai 2024 kemarin itu banyak dinamika-dinamika yang sangat kita prihatinkan. Tapi di tahun 2024 ini sebagai bentuk perubahan ataupun sebagai bentuk pemilih-pemilih yang sekarang berbondong-bondong ke TPS untuk menunjukkan suatu perubahan yang nyata, bahwasanya Indonesia hari ini memilih untuk di tahun 2024 sampai 2029 ini untuk menjadi Indonesia Emas yang benar-benar mempunyai nilai kriteria karakteristik untuk menjadi Indonesia lebih maju lagi. Baik. Jadi memang milenial juga perlu memilih begitu ya, Robi ya. Perlu. Ini sudah kali keberapa memilih, Robi? Kalau kita setiap tahun itu hampir sekarang 5 tahun sudah kali keempat. Kali keempat ya. Baik. Nah, ini kalau Pak Ade udah ditanya loh berapa kali. Nah, berapa kali kelingking warna biru. Iya, benar. Nah, tapi kalau untuk pandangan Pak Ade sendiri nih selaku pengamat politik Sumsel, kalau untuk evaluasi tingkat partisipasi masyarakat dalam menyoblos dari 5 tahun sebelumnya dan sekarang ini kita sudah ketemu lagi dengan pesta demokrasi tahun 2024. Tingkatan masyarakat itu apakah lebih excited atau seperti apa, Pak? Jadi kalau bicara partisipasi ini menarik nih. Karena apa? Saya mungkin beda dengan teman-teman pengamat yang lain. Gitu. Saya agak alergi kalau bicara angka. Kenapa? Untuk apa partisipasi 70, 80, mungkin 100%, tapi ketika semua dimobilisasi. Ya. Jadi kalau kita belajar katakan demokrasi sama suku gurunya Amerika 42% di TPS orang nggak ada yang ribut. Tapi semua ini yang 42% ini betul-betul cerdas. Ya. Artinya apa? Kita mau partisipasi ini aktif. Jadi kesadaran mereka bahwa kita ini berkontribusi banyak loh sama negara, ya. Artinya apa? Kita bertanggung jawab untuk memilih orang yang bisa betul-betul bisa kita yakini ya mampu melakukan tugas-tugasnya gitu loh. Jadi jangan sampai kita bayar hari ini ya, mohon maaf nih. Saya contoh konkret aja, mungkin masyarakat nggak berpikir bahwa pajak penerangan jalan itu nggak gratis loh, bayar loh. Ya. Tapi coba perhatikan di Kota Palembang aja begitu banyaknya lampu mati. Kemana ini ratusan miliar pajak penerangan jalan? Nah, kita mau masyarakat kita cerdas bahwa itu bukan cuma pajak penerangan jalan yang kita bayar, PPN, PPH, PBB, pajak kendaraan bermotor, BPHTB, kita makan di restoran ada pajak restoran, tidur di hotel ada pajak hotel, ya kan? Begitu banyak kontribusi kita. Jadi artinya apa? Perlu matang betul, perlu hati-hati betul, perlu cerdas kita dalam memilih pemimpin. Jadi nggak boleh kita emosional gitu atau tadi, wah ini yang saya bilang tadi dimobilisasi karena mungkin 100-200 ribu, bahkan sampai ke rumah itu ada yang ngasih 250 ribu untuk caleg kota, kan gila ini. Yang penting kualitasnya, Pak. Jangan hanya kuantitasnya. Betul. Jadi kita tidak perlu 100% mencoblos semua begitu, Pak. Tapi tidak
tahu apa yang mau dicoblos begitu ya Pak. Yang penting aktif ya. Oke. Ya, pemirsa yang di rumah, ini obrolan kita semakin menarik terkait dengan pesta demokrasi pemilu 2024, tapi kita bakal jeda sejenak. Jadi jangan kemana, tetap bersama kami di Halo Palembang. Baiklah pemirsa, balik lagi di Halo Palembang, masih bersama dengan dua narasumber kita hari ini, bersama Pak Ade Indra Caniago dan juga Mas Robiatul Maulana. Oke, baiklah, baik lagi kita Pak ngobrol-ngobrol. Nah, kalau tadi di segmen pertama ini pemirsa yang di rumah sudah sedikit membahas terkait dengan pesta demokrasi. Tadi juga sudah disebut sama Pak Ade bahwa memang yang paling penting adalah kualitas dibanding kuantitas. Ya, betul. Nah, kalau kita bicara tentang kualitas saat ini Pak, peran teknologi dan juga media membantu untuk menjadikan kualitasnya lebih baik atau bagaimana sebetulnya Pak? Ya harusnya lebih baik. Cuma kan persoalannya gini loh, kalau kita bicara handphone hari ini, kan bisa kita hitung nih berapa, Mas Midun tuh, berapa banyak aplikasi di handphonenya. Pertanyaannya berapa yang dibaca, yang dipakai. Ya kan, rata-rata kan cuma hiburan. Nah, minim sekali literasi. Ini problem kita hari ini itu kan itu. Nah, kita berharap ke depan ya tentunya lebih baik dan lebih baik lagi. Nah, paling tidak ini titik balik kita lah. Pemilu hari ini tadi dikatakan Adinda kita ini bahwa kita ini ada bonus demografi. Ya, lebih dari 50% ini Gen Y dan Gen Z. Betul. Angkatan kerja itu lebih banyak daripada orang tua gitulah mudahnya kan gitu. Nah, kita berharap energinya lebih gitu loh. Dan tentunya dengan kondisi ini kita juga berharap tidak hanya kita bicara angka, tapi juga kita bicara kualitas ke depannya gitu. Dan ya harapan kita kepada yang muda, karena yang muda ini kan punya energi lebih, dan yang terpenting yang muda ini tidak banyak utang politik. Ini kan yang tidak terlalu banyak kepentingan juga ya Pak ya? Kalau kepentingan itu pasti, nggak ada orang hidup yang nggak punya kepentingan. Persoalannya kan hari ini, kalau ada orang bilang, oh saya nggak punya kepentingan, saya netral, itu nggak benar. Kenapa? Karena yang namanya orang hidup pasti punya kepentingan. Nah, tinggal persoalannya, yang mana nih yang mau dia letakkan di depan. Sama saya bilang sama mahasiswa saya, Anda luruskan dulu niatnya. Mau ke kampus ini cari gelar, ya kan? Cari teman, cari pacar, atau pengen waktunya bermanfaat, atau pengen dapat ilmu. Nah, kalau Anda taruh ilmunya di belakang, saya 1001% saya garansi dapat gelar, tapi saya tidak jamin dapat ilmu. Nah, kalau ilmunya ditaruh di depan, ini memang kalau gelar dapat, jodoh dapat tadi milih ya, gitu kan. Waktunya bermanfaat. Nah, ketika bicara politik, nggak ada yang salah ketika bicara politik itu kepentingan. Tinggal persoalannya kepentingan partai masing-masing, kelompoknya, dirinya, atau kepentingan 200 juta rakyat. Kalau di Sumsel ini kita cerita 6,7 juta jiwa kan gitu. Oke, siap-siap. Nah, kalau untuk pandangan Mas Robi sendiri ini bagaimana? Apalagi sekarang ini kan sudah mendominasi ya generasi Z ya. Betul. Nah, kalau untuk kualitas dari kampanye politik di tahun 2024 ini seperti apa, Mas? Kalau kita sih dari sudut pandang milenial maupun Gen Z hari ini, kalau kampanye hari ini ya bagi kami sangat mendominasi terkait kampanye-kampanye yang luar biasa. Excitednya gini, kalau kita lihat di tahun 2019 itu kampanye di setiap sudut pandang, baik itu di daerah-daerah, tidak melebihi kapasitas hari ini. Hari ini kita lihat berbondong-bondong generasi milenial Z maupun milenial Z ini luar biasa hari ini ikut serta turun. Nah, itu kan mengkampanyekan, mengidolakan calon-calonnya hari ini. Tapi memang yang jadi persoalan hari ini ada indikasi-indikasi yang memang harus kita netralisir hari ini. Bahwasanya terkesan generasi milenial atau Gen Z ini dibayar dengan duit ikut kampanye boleh gitu kan. Nah, ini yang harus jadi sudut pandang bahwasanya hari ini kampanyenya luar biasa. Tidak ada menjelekkan satu sama calon lainnya gitu kan. Lebih fokusnya pada peninjauan, kualitas, kuantiti yang hari ini benar-benar. Nah, Gen Z maupun milenial hari ini sudah mulai terbuka dengan kampanye hari ini.
Dan juga kita kami dari kawan-kawan dari IMM itu juga sudah terdaftar sebagai pemantau pemilu gitu kan, baik secara nasional maupun sebagai daerah. Nah, inilah tugas fungsi kami sebagai pemantau pemilu yang akan turut serta mengawal demokrasi, baik dari segi kampanyenya, ya kan, maupun pendistribusian logistik hari ini. Nah, ini yang banyak kejanggalan-kejanggalan yang harus kita antisipasi hari ini. Nah, bagi kita kalau kaum milenial hari ini akan terfokus, akan ikut serta suksesi pemilu di tahun 2004, baik dari kampanye maupun sampai hari penghitungan hari ini gitu. Ya. Kalau kita ini menarik Pak Adi terkait dengan milenial dan juga Gen Z ini kan saat ini memang menjadi geloranya untuk pesta demokrasi, dan juga mungkin tidak lupa masyarakat lapisan yang lain yang sudah punya pemilihan banyak begitu mengikuti, tapi masih sering terjadi yang namanya politik uang. Nah, ini apa yang harus kita bentengi dari diri kita nih agar memang kita tidak masuk dalam orang-orang yang merugi seperti ini, Pak? Iya, jadi saya coba kutip John Seidel ya dengan teorinya login elektoral. Penyebab money politik itu muncul karena ada pasar. Artinya apa? Rakyat dimiskinkan. Kalau kita mau bicara demokrasi, syaratnya itu 2 gitu loh, minimal sekali 2. Pertama, perut harus kenyang pastinya, karena tidak akan pernah ada akal sehat ketika perut lapar. Iya, rungsing Pak ya kalau lapar. Lu jauh Lagi buntu. Paca buno. Nah, kedua tadi saya katakan, dia melek politik, dia paham bahwa dia berkontribusi nih, berkontribusi banyak sama negara untuk gaji anggota DPR RI, DPRD kabupaten kota provinsi, bupati, seluruh ASN kita yang biayai. Jadi tugas mereka apa? Pamong praja pelayan. Iya. Jadi kalau ada orang ASN petantang-petenteng, bupati, wali kota, gubernur petantang-petenteng, ini keliru, sesat pikir menurut saya gitu loh. Mereka itu pelayan. Nah, ini yang harus kita bangun. Jadi kadang saya sedih, saya lihat ini kok kemiskinan ini dipelihara sehingga masyarakat tergantung dengan ini dan akhirnya berharap. Terus saya bilang tadi hasil survei lebih dari 80% rakyat yang berharap ada uang, ada bansos. Padahal yang dibutuhkan rakyat ini bukan bansos. Contoh, saya kasih tahu ya, saya ambil satu contoh, misalnya ada calon gubernur janji misal mau bangun pabrik karet, ya kan? Anda bayangkan tuh kalau ada pabrik karet di sini, pertama ada lapangan pekerjaan, kedua ada butterfly effect secara ekonomi, ya kan? Minimal ada banyak gerobak di situ. Akan ada kehidupan yang lebih baik di sana gitu loh. Nah, masyarakat kan tidak sampai sini, seralah kamu jadi wali kota, bupati, kami masih mainilah. Ini kan perspektif yang keliru. Lah kalau misalnya Mas Midun di rumah itu ada wong 10 yang begawe wong 2, yang wong 8 nih nak berjajan ke warung, nak beli pempek segala macam, nunggu yang 2. Betul, nah, kalau wong begawe karena lapangan kerja yang tersedia cukup, tidak lagi setungguan kapan nak berjajan. Nah, kalau banyak yang berjajan, roda ekonomi kan berputar. Uang sejahtera galau. Jadi sesat saya pikir kalau ada orang berpikir, seralah siapa baik bupati, gubernur. Salah. Nah, ini yang harus kita lakukan. Nah, ironinya di kita ini stakeholder misalnya negara, ya, seluruh ini banyak nih, Bawaslu, ya kan, kemudian penyelenggaranya KPU, ada Kesbangpol yang khusus ngurusi yang seperti ini, kemudian partai, kemudian kampus, kemudian media. Tidak banyak yang melakukan edukasi politik seperti yang dilakukan Pak TV hari ini. Ini kan pendidikan politik nih. Saya yakin masih banyak orang yang belum datang ke TPS, ya, nonton ini, dan siapa tahu ini bisa berubah. Oh, tadinya ini, akhirnya dia timbang-timbang lagi nih. Ah, kalau ini resikonya ini. Oh, ternyata kalau saya banding-bandingkan, saya komparasi, oh ini banyak kurangnya ketimbang lebihnya atau sebaliknya. Nah, akhirnya Pak sampai pada kesimpulan. Jadi tidak bisa nasib kita dipertaruhkan begitu saja, karena 5 tahun kita harus menderita gitu loh. Berarti karena ada pasar yang pertama, Pak ya? Oh iya, pasar itu diciptakan. Iya. Kalau tidak ada itu yang jadi persoalan. Jadi ketemu titik equilibriumnya. Iya. Diciptakan, Mas. Kemiskinan itu dipelihara. Betul, pasar diciptakan karena nantinya akan dibutuhkan begitu ya, Pak? Betul. Karena apa? Kalau banyak orang pintar, kekuasaan mereka terancam. Berkuasa itu nikmat. Makanya orang tidak ikhlas. Makanya melakukan berbagai cara. Tapi kalau kita lihat ini sudah berjalan sudah cukup lama ya, Pak, mulai dari pesta demokrasi yang awal mungkin. Betul. Baru sampai sekarang ini sama sekali tidak ada perbaikan di bidang itu.
Atau mungkin ada penurunan? Belum karena kan kalau saya ngelihatnya sederhana aja gitu loh. Dari output yang kita pilih ini kan akhirnya kita kan hanya milih koruptor-koruptor baru. Milih wali kota kita tahu sampai habis masa jabatan nggak jelas nih apa yang dikerjakan oleh wali kota. Kan gitu. Anggota DPR juga kita lihat di banyak daerah ya kan, kayak di Muara Enim, di Muba itu kan masuk penjara kalau gara-gara korupsi. Kenapa? Logikanya akhirnya logika ekonomi di kepala mereka ini, bukan logika politik. Balik ke modal, Pak. Nah, lah, siapa main ini hari? Aku tanya sama Midon sama Billy, siapa orang paling sugih di Palembang yang galak datang ke tempat kamu tinggal bagi-bagi duit coba? Iya. Lah ini harusnya kan kita bertanya nih, ngapa ini 5 tahun sekali mereka datang bagi-bagi duit? Iya. Padahal sebelumnya mungkin kita tidak tahu ya siapa. Akhirnya kita yang berkontribusi melahirkan koruptor baru kan gitu. Karena baliknya tadi ada pasar itu. Iya, pajak dihitung kan 5 tahun kali 12 bulan 60 bulan. Kalau gajinya 30 juta 1,8. Nah, kalau dia metu ke duit misalnya 250.000 tadi, ya kan? Kali 10.000 misalnya. Lah 2,5 miliar. Rugi nombok siapa nak bayo Betul. Kalau Mas Robi ini melihat tantangan milenial dan juga Gen Z ya, kita lihat ini banyak yang mengolok-olok bahwa memang mereka kurang literasi begitu. Atau ini pendapatnya bagaimana? Atau memang betul atau bagaimana? Ya, kalau kita melihat sudut pandang dari generasi milenial hari ini, memang kurangnya literasi itu memang budaya Indonesia hari ini. Bukan hanya Gen Z dan bukan hanya Gen Z ataupun milenial hari ini. Memang itu jadi budaya, bahwasanya budaya baca itu memang kurang di Indonesia ini. Nah, memang dengan sudut pandang hari ini, dengan hadirnya Medcom atau hadirnya media-media sosial hari ini, jadi masyarakat itu atau generasi milenial atau Gen Z hari ini ya memang tambah terbodohkan dengan sistem hari ini. Ya kan, anak-anak kecil sudah dibudayakan untuk main gadget. Generasi milenial lebih condongnya kepada gadget, game online, ya kan. Jadi kita ngelihat bahwasanya olo-oloan bahwasanya terkait itu memang benar kayak itu. Hari ini generasi milenial maupun generasi Z lebih fokusnya ke dunia gadget yang memang bagi kita kurangnya budaya literasi hari ini. Nah, jadi kami berharap juga dengan kalangan-kalangan mahasiswa maupun hadirnya PAL TV dengan kegiatan-kegiatan seperti ini melahirkan nanti generasi milenial ataupun generasi Z ini yang memang luar biasa nanti. Budaya baca yang harus difokuskan ini yang akan jadi prioritas ke depan. Gitu. Oke, nah tapi kan dari Mas Robi sendiri selaku Ketua IMM ini Mas ya, kan mungkin lebih in touch lagi dengan generasi muda. Nah kalau untuk di lapangannya sendiri, generasi muda yang mungkin sudah baru mulai mencoblos dari umur 17 tahun sekarang ya, sudah ada belum Mas keterlihatan sudah berani untuk menerima uang ataupun merupakan bantuan sembako dan lain? Ya, kita hari ini berkaca bahwasannya generasi-generasi hari ini, baik generasi pemula hari ini, yang berkaca dari politik identitas bahwasanya hari ini. Kenapa gini? Nah, teman-teman, kalau kami melakukan survei beberapa lokasi sebagai pemantau pemilu juga turun serta aktif untuk mengawal pesta demokrasi hari ini, ya kita melihat bahwasanya ada yang sampai bilang kayak gini, ya kalau kita nggak ambil duitnya ini politik uang kayak gini Bang, atau Mbak Firly atau dia, kalau kita nggak ngambil ini 5 tahun kita nggak akan dapat itu. Nah, ternyata hari ini yang dibahas oleh generasi milenial, ambil duitnya ya, jangan coblos orangnya. Ada juga kayak gitu kan. Itu menarik itu. Iya, menarik ya Pak ya. Saya juga support itu. Iya. Karena akan ada efek jerah. Jadi orang kapok akhirnya ketika keluar uang banyak, dia nggak jadi, minimal dia masuk rumah sakit jiwa kan gitu. Sudah itu yang lain kapok. Dan sepertinya ini baru ada di tahun ini ya. Iya. Atau mungkin ada di tahun sebelumnya tapi belum terlalu. Tapi bisa jadi Pak, ini bumerangnya berarti tahun ini kurang, 4 tahun depan tambah lagi duitnya itu. Iya. Baik, pemirsa di rumah ini semakin menarik. Tentunya kita masih punya satu segmen lagi bersama dengan dua narasumber. Tentunya pemirsa jangan kemana-mana, kalau nak ngopi dulu boleh, tapi balik lagi ke depan TV-nya masih bersama kami di Halo Palembang. Oke, baiklah pemirsa, balik lagi di Halo Palembang spesial Pesta Demokrasi Pemilu 2024.
Dan hari ini masih bersama dengan dua narasumber hebat kita, Pak Ade Indra Caniago dan juga Mas Robiatul Maulana. Betul, dan juga kita kembali menghimbau ini untuk masyarakat mungkin yang baru bergabung ya. Kalau ketinggalan ini Pacak nonton kayak di YouTube Pal TV Entertainment, bisa di searching nanti di YouTube-nya untuk tahu paling tidak ini info-info terkait dengan politik dan juga pesta demokrasi di tahun 2024 ini yang diadakan oleh Pal TV ya. Dan juga kita himbau masyarakat mungkin yang saat ini lagi nonton tapi lesu nak nyoblos, Cek Fili. Benar. Jangan golput ya pagi hari ini. Ditunggu sampai jam 1 kalau tidak salah ya. Betul. Karena kata Pak Ade hari ini menentukan 5 tahun yang akan datang. Nah, Ya. kita akan menjadi pimpinan kita ya. Betul. Kita kembali lagi ini ke Pak Ade dan juga Mas Robi terkait dengan ini yang lagi tren zaman sekarang. Ya. Banyak selebritis, banyak influencer yang tiba-tiba menjadi sosok yang akan memimpin gitu, menjadi anggota legislatif dan lain sebagainya. Ini fenomena seperti ini bagaimana Pak melihatnya selaku pengamat politik, Pak? Ya sebenarnya nggak ada yang salah. Karena siapapun punya hak yang sama untuk masuk ke ruangan ini kan gitu. Cuma yang kita harapkan pemilih ini juga cerdas gitu loh, nggak serta-merta diterima. Ya. Ya hanya karena cantiknya, belagaknya kemudian dipilih. Juga dulu ada udah isi kepalanya. Betul, betul. Kadang-kadang beratlah rambut daripada isi kepala. Beratlah di gaun ya Pak ya. Oke. Itu yang kita harapkan. Nah persoalannya lagi-lagi ini kan soal pasar. Jadi mereka ini kan paham betul bahwa tadi generasi milenial ini ya, Gen Y, Gen Z ini kan minim literasi, tidak galak mikir yang berat-berat, pengen yang santai-santai. Akhirnya apa? Ya senang dengan yang lebih kepada hiburan-hiburan aja gitu loh mereka. Mereka tidak melihat substansinya apa sih gitu loh. Dan tadi pasar ini tahu, makanya dia hidangkan yang begini. Orang butuh hiburan, butuh yang cantik-cantik, butuh yang belaga-belaga. Akhirnya ya sudah kita unjuk yang belaga-belaga gitu aja mereka gabung. Karena pasar tadi. Sama, kenapa money politik ada? Karena memang pasarnya rakyat miskin. Nah ini kan memang pasarnya itu, captive marketnya itu, Gen Y, Gen Z ini kan seneng yang santai-santai lah, nggak mau yang berat-berat. Yang ringan begitu ya, Pak? Yang ringan, yang hiburan, yang lucu-lucuan, kan gitu kan. Tapi sebetulnya itu sah-sah saja, Pak. Oh sah. Kalau politik ini dicampurkan dengan artis, selebritis dan lainnya. Nggak ada yang salah. Tapi tetap ada resiko gitu loh. Makanya saya katakan tadi, tidak semua juga selebritis tidak punya isi kepala. Betul. Nurul Arifin saya tahu gitu beberapa kali interaksi sama dia. Ya. Jadi ada juga gitu loh selebritis yang memang punya kapasitas. Tapi kan tidak sedikit nih yang tidak punya kapasitas, hanya ngandalkan body ya kan. Ngandal kerai, Plembang kan. Kemudian fotonya, karena memang kan gini, ketika bicara pemilihan ada 3 tahapan kan. Dikenal, ya, kemudian disenangi, disukai, baru dipilih. Nah, yang paling banyak dikenal siapa? Ya selebritis. Jadi mereka tahu pasar ini ya. Ini teorinya kan jelas nih. Dikenal, disukai, dipilih. Mereka cari sih siapa nih yang bisa atau paling banyak dikenal kan. Kalau followernya paling banyak gitu loh kan. Kalau di medsos itu kan. Nah, mereka tahu ini makanya mereka hidangkan. Nah, tinggal kita kan mau nggak kita dijebak atau dihidangkan dengan yang hidangan-hidangan yang kelihatannya eye-catching tapi nggak lemak kan. Nah itu. Kita langsung tanya ke ininya Pak, perwakilannya Pak. Bagaimana ini? Pertanyaan dari Pak Ade, mau atau tidak dihidangkan dengan hal-hal yang seperti itu? Kalau kita lihat dari sudut pandang itu yang disampaikan oleh Bang Ade ya memang itu jadi realita di hari ini. Memang hari ini yang dihidangkan dan disampaikan atau dipublish hari ini yang memang itu yang disenangi anak-anak kaum generasi milenial. Ini yang pintarnya partai politik sebenarnya, Pak. Dia melihat dari sudut pandang setiap saat, setiap tahun perkembangan dinamika hari ini. Nah, ini yang jadi barometer hari ini. Yang dipertontonkan hari ini memang benar-benar yang jadi kalau dibilang kualitas sama kualitinya ya kita bisa mempertanyakan itu. Tapi kalau lihat dari segi minat generasi milenial hari ini itu yang memang sudah disampaikan oleh Abang Ade tadi bahwasanya ya 3 kriteria yang benar-benar hari ini yang jadi sorotan, Bang. Betul. Nah itu sih kita melihat bahwasanya generasi milenial hari ini ya
kita tidak menutup kemungkinan dan juga tidak menafikan hal itu, memang itu yang jadi barometer hari ini. Gitu sih. Tapi kalau untuk pandangan Mas Adi sendiri kan sekarang kita tahu ya bahwasannya selebgram itu punya background profile yang terkadang tidak ada relevansinya begitu. Kaitan sama sekali dengan politik. Bahkan itu sama sekali jauh dari bidang politik. Nah, itu menurut Mas Adi bagaimana? Mas Adi. Robi. Oh, Mas Robi. Kalau Bayang-bayang Pak Ade. kita sabar ini mau minta pendapat Pak Ade juga habis ini. Bagaimana Mas Robi? Ya kalau kita sih melihat dari barometer hari ini ya kemungkinan yang sudah disampaikan itu memang terjadi gitu, yang disampaikan oleh Mbak Firly ataupun ini. Ya tapi keadaan yang di lapangannya itu yang terbuktinya Mbak, bahwasannya memang generasi milenial lebih fokusnya pada kriteria itu karakteristik paslon ataupun yang lain gitu Mbak. Oke, nih kalau dari Pak Ade bagaimana pendapatnya Pak Ade? Ya ini baru benar Pak Ade. Benar. Karena udah nggak sabar juga nih mau tanya pendapat Pak Ade langsung. Ya apa ya, kita berharap apapun itu yang terjadi hari ini jadi titik balik bagi kita untuk muhasabah ya, atau evaluasi lah. Karena apa? Karena bangsa ini didirikan oleh para pendiri bangsa, untuk apa tujuannya itu jelas eksplisit di mukadimah Undang-Undang Dasar, mensejahterakan, mencerdaskan, memakmurkan dan sebagainya. Nah, ketika bicara mencerdaskan, memakmurkan, ya artinya carilah pemimpin yang cerdas. Dan menurut saya ada 4 cerdas yang harus dimiliki oleh siapapun yang ingin jadi pemimpin di Republik ini, baik di eksekutif maupun di legislatif. Cerdas pertama jelas spiritual kan gitu. Spiritual ini akan menuntun banyak hal, kan begitu. Kemudian cerdas intelektualnya, knowledge-nya luas, kan gitu. Nah silakan Anda bandingkan ya, kita semua bandingkan. Kemudian cerdas berikutnya apa? Cerdas leadership. Jadi saya sering ngomong, Republik ini hari ini banyak pimpinan bukan pemimpin. Wong yang cuma pacak nunjuk, ngangguk, ngeleng tapi tidak punya kapasitas. Dia punya jabatan tapi tidak punya kapasitas. Nah kita mau pemimpin ini mampu membawa, ya, memberi semangat, membawa orang-orang untuk ikut serta terlibat mewujudkan cita-cita ini. Dan terakhir tentu kita pengen pemimpin ini cerdas emosinya. Ya nggak baperan, ya kemudian dikritik tidak alergi. Karena apa? Ya karena kalau dia alergi ya nggak usah jadi pemimpin. Karena apa? Tiap orang kan punya sudut pandang yang berbeda untuk melihat hal yang sama. Mungkin yang lain setuju, yang lain tidak. Nah ketemu yang tidak setuju kan kadang keluar apapun, ya sumpah, serapah, kebun binatang bisa keluar dari mulutnya. Ya itu harus diterima. Kenapa? Kalau Anda berdagang di pasar mungkin nggak ada orang yang maki-maki Anda, tapi kalau Anda jadi pemimpin, namanya pejabat publik, milik orang banyak. Kalau dia sadar bahwa, woi, kita ini ikut berkontribusi loh membiayai pemimpin, jadi kita punya hak untuk marah-marahi pemimpin. Jadi jangan dia pemimpin dikritisi, wah alergi, kemudian laporin ke Polda, lapor ke polisi. Iya, nggak boleh. Nah makanya cerdas emosi ini penting menurut saya. Kalau tuh misalnya pemimpin ini kan punya pendukung nih. Ya dia dimaki-maki katakan ya kan, ya pendukungnya ini lapor ya, dia harus tenangkan, nggak benar, biasa itu namanya beda pendapat. Anda bilang putih, saya bilang coklat, kan Anda betul, saya tidak salah. Ini soal cara pandang, dan cara pandang ini membentuk perilaku kita. Artinya benahi cara pandangnya supaya kelakuannya benar gitu. Nah ini tugas pemimpin menurut saya gitu. Betul. Dan juga mungkin tugasnya masyarakat ini kalau mau kritik harus ada punya base datanya dulu ya Pak ya. Iya, jangan boleh main asal kritik juga. Betul. Ya. Dan tutur kata caranya juga harus bagus juga nggak Pak? Kalau cara itu kan terkadang kita nggak bisa salahkan juga ya. Kenapa? Pertama tergantung latar belakang pendidikan. Kedua tergantung mungkin uji komplembang sekali diomongi, 2 kali masih, 3 kali tidak kena. Nah akhirnya kan emosi juga. Ya kan namanya manusia kan. Artinya tadi ada 4 ciri yang tadi disabarkan oleh Pak Ade. 4 cerdas. Ya. Yang memang kita jadikan patokan begitu ya Pak ya. Ya alat ukur kita. Betul. Secara umum lah Pak ya begitu ya Pak. Karena memang kalau kita lihat mau terlalu mengulik juga banyak bahasannya yang tidak kita mengerti. Jadi intinya ada 4 itu saja. Baik. Nah ini Pak, sebelum kita closing bersama pemirsa yang ada di rumah, boleh dikasih himbauan untuk yang akan merasakan dan juga merayakan pesta demokrasi di tahun 2024 ini terkait dengan pemilu nanti. Boleh Pak Ade silakan. Ya,
kepada seluruh masyarakat Sumatera Selatan, saya secara pribadi menghimbau kita semua untuk memanfaatkan hak politik kita, hak konstitusi kita sebagai warga negara. Jadi jangan sampai kita kehilangan hak. Karena Pak, nasib kita ke depan ditentukan oleh hari ini. Jadi yang belum milih, ya, masih ada kesempatan, masih ada waktu untuk menimbang, ya kan, melihat lagi, mendiskusikan lagi pilihannya. Jangan sampai kita menyesal karena nasib kita ke depan akan ditentukan. Nah, satu hal yang saya perlu ingatkan sekali lagi, tadi jangan sampai kita salah pilih, dan yang terpenting adalah siapapun yang kita pilih, apapun hasilnya kita harus terima. Betul. Karena itulah demokrasi. Nah, tinggal kalau memang kurang baik, jadikan ini bahan kita untuk evaluasi ke depan supaya lebih baik lagi. Saya pikir itu. Baik. Baik. Mas Robi, silakan himbauannya dilanjutkan. mungkin untuk generasi Z dan juga milenial kita saat ini. Kalau kita generasi milenial, generasi Z hari ini harus jadikan prioritas untuk datang ke TPS untuk menunjukkan bahwasanya hari ini kualitas generasi Z sama generasi milenial tidak bisa dibeli. Datang, ayo ke TPS, kita coblos rame-rame, kita datang menunjukkan bahwasanya Indonesia 5 tahun ke depan yang lebih baik lagi. Mungkin itu. Baik, luar biasa itu dia himbauan dari dua narasumber kita pagi hari ini. Ada Pak Ade Indra Caniago MSI, pengamat politik Sumsel, dan juga Robiatul Maulana, Ketua IMM dan juga mewakili pemilih muda. Terima kasih sekali lagi dua narasumber yang hebat. Waktunya pulang ini langsung nyoblos kayaknya ya. Karena belum nyoblos. Betul. Dan pemirsa juga yang di rumah, jangan lupa untuk datang ke TPS karena ini adalah pesta kita semua masyarakat Indonesia khususnya Sumatera Selatan. Jadi jangan disia-siakan kesempatannya untuk memilih pemimpin yang menurut hati nurani kalian adalah cocok untuk memimpin kita semua ya. Oke. Dan akhir kata pemirsa, inilah Halo Palembang pagi hari ini spesial dalam rangka Pesta Demokrasi Pemilu 2024. Akhir kata aku Mido Radistia. Dan aku Fili pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Palembang Darussalam.